Baik, perkenalkan, nama saya Freddy Ricardo dengan NIM 191101033. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode untuk menganalisis potensi air tanah dengan menggunakan metode pengukuran geolistrik 2DDI. Eh, Adapun tujuan dibuatnya tugas ini untuk menyelesaikan tugas 3 dan 4 mata kuliah konservasi air tanah. Baik, yang pertama, air tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah pada suatu lapisan pembawa air yang disebut aquifer. Air tanah merupakan sumber daya alam yang terbaharui atau disebut dengan renewable. Namun, keberlangsungannya terutama proses pengisian kembali air tanah sangat bergantung oleh beberapa faktor yang sifatnya alami maupun rekayasa. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan manusia, baik untuk kebutuhan domestik maupun industri. Air tanah merupakan bagian air di alam yang terdapat di bawah permukaan tanah. Pembentukannya mengikuti siklus peredaran air di bumi yang disebut daur hidrologi, yakni proses alamiah yang berlangsung pada air di alam yang mengalami perpindahan tempat secara berurutan dan terus-menerus. Air yang meresap ke bawah permukaan tanah terdapat dalam dua zona. Yang pertama yaitu zona jenuh. Zona jenuh merupakan ruang antara yang sebagian terisi air dan sebagian terisi udara. Air di dalam zona tak jenuh disebut juga air gantung yang berada di dekat permukaan tanah dan diperlukan oleh akar-akar tumbuhan serta air yang tersimpan dalam zona kapiler. Zona yang kedua merupakan zona jenuh. Merupakan ruang antara yang seluruhnya terisi oleh air dan tidak terdapat udara. Air di dalam zona jenuh inilah yang secara teknik disebut sebagai air tanah. Yang kedua, zona potensi air tanah adalah lokasi yang berpotensi terdapat sumber air tanah di dalamnya. Identifikasi dari zona potensi air tanah bergantung pada beberapa faktor. Adapun faktor yang pertama adalah berupa tutupan lahan, jenis tanah, geologi, densitas drainase, curah hujan, dan kelerengan. Ini menurut Mandal et al. 2016. Aquifer merupakan suatu formasi geologi yang jenuh air dan mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan meloloskan air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis. Secara hidrodinamik, ada 3 tipe aquifer, yaitu yang pertama adalah aquifer tertekan atau disebut juga dengan confined aquifer. Aquifer tertekan merupakan aquifer yang dimana lapisan permeable dibatasi oleh lapisan impermeable di bagian atas dan impermeable di bagian bawah. Kemudian aquifer bebas. Aquifer bebas merupakan biasanya ini berupa aquifer dangkal berada di zona yang saturated atau jenuh air, di mana pada bagian bawah dari lapisan yang permeable terdapat lapisan impermeable. Kemudian aquifer setengah tertekan. Aquifer setengah tertekan atau semi-confined aquifer merupakan lapisan yang seluruhnya jenuh air, di mana di bagian atasnya ini dibatasi oleh lapisan semi lolos air, dan di bagian bawahnya merupakan lapisan yang kedap air. Ini menurut Naryanto tahun 2000. Lalu bagaimana sih cara mengetahui keberadaan air tanah? Yang pertama yaitu dengan cara melakukan eksplorasi air tanah. Seperti yang kita tahu, eksplorasi merupakan sebuah kegiatan yang dimana dilakukan untuk mengeksplor ataupun mencari keberadaan sesuatu. Dalam konteks ini kita masuk ke dalam konteks air tanah, di mana kita melakukan investigasi untuk bagaimana kita mengetahui keberadaan air tanah tersebut. Berbicara tentang bagaimana mengeksplorasi untuk mengetahui potensi air tanah, tentu kita harus mempunyai objek utama di mana kita bisa sekiranya mengira-ngira di mana sih yang sebenarnya air tanah itu bisa kita dapatkan. Yang pertama, pastinya kita melakukan analisis di sumur dan juga mata air atau rembesan, ataupun misalnya sungai bawah tanah. Nah, sebelum kita melakukan analisis,
baiknya kita harus memiliki informasi pada objek. Artinya sebelum kita melakukan analisis pada suatu objek, kita harus tahu dulu koordinat. Di mana sih letak objek itu, apakah dia secara koordinat UTM ataupun geografis. Yang kedua, kita harus mengetahui karakteristik sumur. Nah, baik secara kedalaman, fluktuasi, dan sampel air. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui karakteristik mata air ataupun rembesan atau sungai bawah tanah. Bisa menggunakan debit atau sampel air. Baik, metode pengukuran geolistrik 2DDI merupakan pengukuran geolistrik 2D di mana kerjaan metode listrik dilakukan untuk mengetahui informasi bawah permukaan. Antara lain itu mendeteksi kondisi geometri aquifer, baik ketebalan, kedalaman, dan penyebarannya. Metode geolistrik 2D merupakan salah satu metode geofisika yang dinamis yang memanfaatkan sifat kelistrikan batuan. Pada metode ini, diinjeksikan arus ke dalam bumi melalui elektroda besi. Besar kuat arus atau dilambangkan dengan I, dan beda potensial yang terjadi pada saat injeksi dicatat kemudian dihitung nilainya, nilai rho-nya atau resistivity-nya. Baik. Adapun tujuannya, yang pertama untuk menduga ketebalan, bisa juga menduga kedalaman dan penyebaran perlapisan batuan secara vertikal dan horizontal. Mendapatkan informasi mengenai cadangan air tanah, menduga penyebaran lapisan batuan yang berfungsi sebagai lapisan pembawa air ataupun aquifer. Juga menduga daerah yang mempunyai potensi air tanah untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, menjadi acuan bagi pihak terkait dalam pedoman kebijakan pengolahan air tanah berkelanjutan. Baik, metodologi. Adapun metodologi yang pertama adalah melakukan persiapan. Persiapan dalam konteks ini kita melakukan koordinasi ataupun referensi dari data-data sekunder, persiapan peralatan lapangan. Kemudian kita melakukan pengukuran geolistrik 2D di daerah survei. Sebelum kita melakukan pengukuran geolistrik, kita diawali dengan alangkah baiknya kita diawali dengan penentuan titik-titik lintasan di lapangan dengan menggunakan GPS. Berdasarkan rencana pengukuran geolistrik yang ditentukan, kemudian kita melakukan pembuatan lintasan geolistrik dan profil menggunakan teodolit. Nah, pada kegiatan kali ini, konfigurasi yang dipakai adalah Wenner dengan spasi elektroda 10 meter dan kedalaman penetrasi mencapai 80 meter. Karena menggunakan kabel yang multicore dan elektroda sebanyak 48 batang, maka dalam satu lintasan panjang yang 80 diperoleh adalah 470 meter dengan arah lintasan yang kita gunakan berarah barat laut sampai tenggara dengan jumlah total pengukuran yang dilakukan sebanyak 21 lintasan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengolahan data, lalu melakukan interpretasi sampai ke tahap pembuatan laporan. Baik, pengukuran. Menurut Naryanto 2008, besaran yang diukur pada metode geolistrik adalah potensial listrik dan kuat arus. Sedangkan yang dihitung dalam tahanan jenis, arus listrik adalah gerak muatan negatif atau elektron pada materi dalam proses mengatur diri menuju keseimbangan. Peristiwa ini terjadi bila materi mengalami gangguan karena adanya medan listrik. Bila medan listrik arahnya selalu tetap menuju ke satu arah, maka arus listrik yang mengalir akan tetap juga arahnya. Menurut hukum Ohm, hubungan antara besarnya beda potensial listrik atau V, kuat arus atau I, dan besarnya tahanan kawat penghantar dibuatlah persamaan V sama dengan R dikali I. Arus listrik yang mengalir searah disebut DC atau direct current, sedangkan yang mengalir bolak-balik disebut AC atau alternating current. Baik, ini merupakan
arah arus listrik dan garis ekuipotensial untuk dua sumber arus berada di permukaan bumi. Bisa kita lihat di sini, kita melihat bagaimana garis-garis dari ekuipotensial dari elektroda. Nah, di sini ada ammeter yang merupakan untuk mengukur arus, dan juga ada volt di sini untuk mengukur tegangan, biasanya secara arus dari rangkaian. Di sini ada ekuipotensial lines ini merupakan garis yang dihubungkan ketika head-nya sama, artinya dia memiliki nilai sama, misalnya x, y, z-nya sama. Kemudian di sini bisa kita lihat ada baterainya, dan inilah permukaan. Nah, kita bisa lihat adanya arus listrik yang bolak-balik, ada yang saling terhubung, kemudian ada yang saling keluar, gitu. Baik, pengukuran geolistrik dilakukan dengan jumlah total pengukuran 21 lintasan. Konfigurasi yang dipakai adalah winger dengan spasi antar elektroda adalah 10 meter. Bisa kita lihat ini merupakan peta hasil dari lintasan saat dilakukannya survei geolistrik dengan arah lintasan barat laut tenggara. Untuk keperluan interpretasi, data hasil pemodelan geolistrik 2D ini perlu dikonfirmasi dengan data yang valid seperti pemboran. Artinya, data-data tadi kita harus membuat bagaimana data itu semakin valid, yaitu dengan salah satunya dengan melakukan pengeboran. Karena dengan pengeboran kita bisa langsung mendapatkan bagaimana kita bisa melihat langsung core-nya. Artinya bagaimana kita membuktikan bahwa hasil dari misalnya geolistrik tadi kita buktikan dengan core. Artinya kita membuat beberapa lubang bor untuk yang diharapkan bisa mewakili dari lintasan-lintasan tadi. Baik, ini merupakan salah satu contoh penampang hasil resistivity. Nah, kita bisa lihat pada lintasan P07 ini ada lubang bor PH034. Kita bisa lihat ini adalah lubang bor P034. Nah, ini merupakan penampang model resistivity pada lintasan P07 dan data bor PH035. P036 di daerah sini merupakan daerah P035 pada lintasan P07. Ini merupakan penampang model resistivity pada lintasan P07 dengan interpretasi geologi. Nah, kita bisa lihat ini merupakan lapisan aquifer dan di bawahnya merupakan lapisan-lapisan impermeable. Dan di sini kita lihat merupakan lubang bor E240. Nah, di sini kita bisa lihat lubang bornya yang mana langsung berbatasan pada lapisan-lapisan yang impermeable, tidak dijumpai adanya aquifer. Nah, ini merupakan penampang model resistivity pada lintasan P11 dan data bor PH024. Nah, PH024 itu merupakan lubang bor pada lintasan P11. Kita bisa lihat secara penampang dari hasil resistivity. Ini merupakan penampang model resistivity pada lintasan P11 dengan interpretasi geologis. Ini pada lintasan 11. Nah, dari diagram dari hasil resistivity tadi, kita bisa mendapatkan diagram fence. Kita lihat dari diagram fence di bawah ini bahwa satu batu lempung mendominasi wilayah ini. Seperti yang disebutkan di depan, potensi air diidentifikasikan berdasarkan zona yang memiliki 85 kisaran resistivity antara 15 sampai 25 ohm meter.
potensi air juga terdapat pada satuan batu pasir, sedangkan lapisan kedap airnya adalah satuan batu lempung. Ini merupakan peta di mana akan kita jumpainya potensi air tanah di daerah penelitian. Bisa kita lihat dari garis konturnya, kemudian bagaimana arah alirannya mungkin bisa kita interpretasikan. Baik, kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah titik-titik potensi air tanah dan direkomendasikan untuk dilakukan pemboran. Yang pertama, pada kode lintasan kedalaman 1E220, lubang bor E220, lintasan P07, kita harus melakukan pengeboran sampai kedalaman 25 meter. Begitu juga dengan kedalaman pada E240, lintasan P07, kita melakukan pengeboran sampai kedalaman 20 meter. Dan pada kode E240, lintasan P13, kita melakukan pengeboran sampai dalam 30 meter untuk kita bisa menyuplai lapisan akuifer. Yang kedua, potensi air bawah tanah terdapat pada satuan batu pasir. Titik-titik yang mempunyai potensi air tanah tinggi dan direkomendasikan untuk dilakukan pemboran air tanah adalah pada lintasan P07 dan P13 dengan perkiraan kedalaman akuifer 20 meter dan 30 meter. Baik, mungkin sekian penjelasan terkait metode untuk mengetahui potensi air tanah di suatu daerah dengan metode Callistrick 2 DDI. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekiranya materi ataupun PowerPoint ini dan sedikit penjelasan bisa menjadi penambah wawasan dan ilmu bagi kita semua. Terima kasih.